Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Nurul Utami, merupakan peserta lasar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep pelayanan publik dan orientasi pelayanan publik. Berikut penjelasannya. Pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik itu tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga bisa dilakukan oleh sektor swasta. Unsur penting pelayanan publik dalam konteks ASN ada 3, yaitu pertama, penyelenggara pelayanan publik, kedua, penerima layanan, dan ketiga, kepuasan yang diberikan atau diterima penerima layanan. Pelayanan prima tidak bisa ditawar lagi ketika pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik karena dapat menimbulkan kekuasaan bagi para pihak-pihak yang dilayani. Pelayanan publik yang baik juga didasarkan pada prinsip yang digunakan untuk merespon berbagai kebutuhan, di mana di dalam literatur administrasi publik menyebutkan bahwa prinsip pelayanan publik yang baik adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Perilaku berorientasi pelayanan. Terdapat 3 perilaku atau kode etik dari nilai berorientasi pelayanan sebagai pedoman bagi para ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam layanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat. Lalu kedua adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Citra positif ASN sebagai pelayan publik terlihat dalam perilaku melayani dengan senyum, menyapa, dan memberi salam, serta berpenampilan rapi, melayani dengan cepat dan tepat waktu, melayani dengan memberikan kemudahan bagi Anda untuk memilih layanan yang tersedia, serta melayani dengan kemampuan, keinginan, dan tekad memberikan pelayanan yang prima. Lalu, yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Pemberian layanan bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan masyarakat sudah dapat terpenuhi, melainkan harus tetap ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan pengguna layanan. Layanan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan layanan hari besok akan menjadi lebih baik dari hari ini. Kemudian, tantangan aktualisasi nilai berorientasi pelayanan. Dalam rangka mencapai visi reformasi birokrasi serta memenangkan persaingan di era digital yang dinamis ini, diperlukan akselerasi dan upaya luar biasa agar tercipta terobosan, yaitu perubahan tradisi, pola, dan cara dalam pemberian pelayanan publik. Nah, terobosan itulah yang disebut dengan inovasi pelayanan publik. Konteks atau permasalahan publik yang dihadapi instansi pemerintah dalam memberikan layanannya menjadi akar dari lahirnya suatu inovasi pelayanan publik. Selain itu, dalam lingkungan pemerintahan, banyak sekali faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Di antaranya, yaitu komitmen dari pimpinan, adanya budaya inovasi, dan dukungan regulasi. Adanya kolaborasi antara pemerintah, partisipasi masyarakat, dan stakeholder terkait lainnya perlu dibangun sebagai strategi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya inovasi. Nah, tadi kan hanya materi saja. Berikut saya akan menampilkan contoh pelayanan prima. Dan saya akan menampilkan contoh pelayanan prima yang ada di kantor saya.